Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal eudometri dan yudimetri ya untuk literasi redox. Berikut soalnya kita baca dulu ya. Ini soal yang pertama. Untuk menetapkan kadar PbO suatu zat, maka sebanyak 1,2 gram dari zat itu dilarutkan dan Pb-nya diendapkan sebagai PbCrO4. Endapan lalu disaring dan dilarutkan dalam asam, kemudian diberi larutan Ki berlebihan. I2 yang dibebaskan ternyata dapat dititrasi dengan 28 ml 0,1 normal natrium tiosulfat Na2S2O3 menggunakan indikator larutan kanji. Berapa kadar PbO dalam zat semula? Diketahui massa rumus PbO sama dengan 223,2. Ini soalnya ya. Jadi di sini untuk pembahasannya akan kita lihat dulu ya yang diketahui. Jadi di sini kita tulis dulu untuk bahasanya ini diketahui ya, diketahui, yaitu massa sampel. Di sini massa sampel itu sama dengan 1,2 gram. Kemudian volume dari Na2S2O3 ya. Di sini volume Na2S2O3 sama dengan 28 ml. Normalitasnya di sini N dari Na2S2O3 sama dengan 0,1 normal ya, atau ini sama dengan 0,1 greg per liter. Nah, kemudian selain itu diketahui juga massa rumusnya PbO ya. Di sini massa rumus dari PbO sama dengan 223,2. Berarti setiap 1 mol PbO nanti massanya adalah 223,2 gram ya. Itu nanti yang akan kita gunakan juga sebagai faktor konversi ini ya. Ini saya beri kotak warna merah, nanti kita gunakan di akhir perhitungan. Nah, kemudian juga di sini ditanyakan. Nah, ditanyakan apa? Ditanya yaitu kadar ya. Kadar dari PbO sama dengan titik-titik persen. Itu untuk yang ditanyakan. Nah, sekarang untuk menjawab ini ya, kita akan lihat dulu reaksinya ya. Di sini kita reaksi karena untuk kompetensi dari mahasiswa harus dapat menuliskan reaksinya ya. Ini reaksinya. Reaksi dari mana PbO ya. Di sini PbO dirubah menjadi PbCrO4 ya. Di sini Pb dirubah dulu menjadi PbCrO4. Nah, CrO4 ini nanti yang direaksikan dengan Ki. Jadi sini Pb ini 1, Pb-nya juga 1 ya. Jadi nanti di sini 1 mol PbO ya, PbO
PbO sama dengan 1 mol PbCrO4. Nah, itu juga nanti akan menjadi faktor konversi. Ini faktor konversinya nanti. Nah, dengan demikian kita sudah punya 2 faktor konversi yang nanti akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan bahas reaksinya ya. Nanti reaksinya dalam bentuk PbCrO4. Nanti yang akan bereaksi dengan Ki. Ya, kita tuliskan dulu di sini. Nanti reaksinya adalah CrO4 2 minus ya. Nanti menjadi Cr3 plus ya. 3 plus. Nah, kita hitung bilangan oksidasinya ya. Kita hitung ini reaksinya nggak kelihatan ya. Reaksinya baru saja kita tuliskan, ini reaksinya. Nanti ini kita tuliskan biloxnya ya. Di sini biloxnya kita hitung, itu min 2 kali 4, min 8. Min 8 ada 2 minus ya. Berarti ini 6 minus, ini 6 plus. Nah, ini adalah plus 6. Kemudian untuk Cr di sini sesuai muatannya yaitu plus 3. Ini bilangan oksidasinya. Nah, di sini diketahui ini adalah reaksi reduksi atau penurunan bilok. Ini penurunan bilangan oksidasi, atau disebut juga reaksi reduksi. Nah, reduksi. Nah, reduksi itu kalau dilihat dari menangkap atau melepas elektron, maka ini nanti reaksi yang menangkap elektron ini ya. Menangkap elektron. Nah, begini. Dari plus 6 menjadi plus 3, dia nanti akan menangkap 3 buah elektron. Ya. Sehingga untuk reaksinya nanti kita bisa tuliskan di sini ya. Reaksinya CrO4 kita utuhkan ya menjadi PbCrO4. Nanti PbCrO4 ditambah 3 elektron ya, ditambah 3 elektron nanti menjadi Cr3 plus. Sehingga di sini untuk 1 mol PbCrO4 ya, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 3. Jadi setiap 1 mol PbCrO4 nanti setara dengan 3 mol elektron ya. Nanti kalau dijadikan faktor konversi karena 1 mol elektron 1 gram ekivalen, maka nanti di sini setiap 1 mol dari PbCrO4 sama dengan 3 gram ekivalen atau 3 grek ya. Ini menjadi faktor konversi yang nanti juga akan kita gunakan di dalam perhitungan. Saya beri kotak di warna merah begini. Nah, itu untuk yang PbCrO4. Nah, kemudian kita akan beralih ke reaksi yang satunya lagi ya. Reaksi yang satunya ya, yaitu yang tiosulfat ya. Di sini reaksi yang tiosulfat kita tuliskan reaksi. Untuk tiosulfat nanti ionnya adalah S2O3 menjadi S4O6 ya. Ini 2 minus, ini juga 2 minus ya. Itu reaksi redoksnya. Nah, sekarang kita hitung berapa perubahan bilangan oksidasinya.
Nah, di sini min 2 kali 3 min 6. Min 6 ini 2 minus, berarti ini plus min 4 plus 4 bagi 2. Ini setiap S adalah plus 2. Kemudian di sini sebelah kanan min 2 kali 6 min 12. Ada 2 minus berarti min 10, maka S-nya plus 10 dibagi 4, ini berarti plus 2,5. Karena S-nya sebelah kanan 4, sebelah kiri baru 2, maka di sini saya kalikan dengan 2. Ya, berarti nanti 2 plus menjadi 2,5, nanti ini setengah elektron ya. Elektron karena S-nya ada 4, maka kita kalikan 4. Berarti nanti elektronnya ada 2 elektron yang terlibat ya. Ini kita lengkapi dulu di sini. Dari plus 2 menjadi plus 5, ini adalah kenaikan Bilog ya. Ini reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Ini disebut juga reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Nah, kemudian di situ nanti ya kita akan selesaikan. Ini oksidasi berarti dia melepas elektron. Nanti dia melepas elektron. Elektronnya berapa di sini? 2 elektron ya. Tadi elektronnya yang dilepas adalah setengah elektron kali 4 sama dengan 2 buah elektron. Nah, kita tulis di sini untuk sulfatnya ya. Jadi 2 S2O 3, 2 negatif. Melepas berarti elektronnya di belah kanan nanti ya. Di sini menjadi S4O6 2 negatif ditambah dengan 2 elektron. Nah, berarti kita dapat menghubungkan ini setiap 2 mol dari S2O3 2 minus nanti setara dengan 2 mol elektron ya. Jadi nanti 1 mol dari ini dari Na2S23 ya. Na2S2O3 nanti setara dengan 1 gram ekivalen. 1 gram ekivalen ya. Ini juga nanti kita jadikan sebagai faktor konversi. Ya. Ini sekarang 2 mol natrium tiosulfat, 2 mol elektron. Berarti kan 2 mol 2 grek, berarti 1 mol 1 gram ekivalen. Itu bentuk penyederhanaannya. Nah, sekarang sudah ketemu hubungan ekivalensi dari Na2S23 PbCrO4 ya. Di atas tadi adalah mol. Di atas tadi saya perlihatkan ini mol PbO dengan mol PbCrO4 ya. Dan juga ini MR-nya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di sini untuk mulai perhitungannya. Nah, perhitungannya kita mulai dari mana? Dari volume dulu yang diketahui ya. Jadi dari yang diketahui kita perhitungan sekarang. Masuk pada perhitungan. Nah, dengan demikian nanti kita akan hitung diketahui di situ volume ya, volume natrium tiosulfat ya Na2S2O3. Ya, juga diketahui normalitas ya, normalitas dari Na2S2O3. Nah, ini sebagai permulaan untuk perhitungan. Nanti dari sini kita akan menghitung grek-nya ya, dihitung grek dari Na2S2O3 ya. Ini volumenya berapa?
Tadi diketahui volumenya adalah 28 ml, normalitasnya diketahui adalah 0,1 normal, ya, atau 0,1 ini gram ekivalen per liter. Nah, untuk menghitung grade-nya, grade dari Na2S2O3 ini, ya, ini kita hitung. Berarti volume kali N, ini 28 ml, ya, kali di sini 0,1 grad per liter. Ini sama dengan 2,8 satuannya mili sama grad, ya. Ini miligram ekivalen. Mengapa? Karena yang liter di sini sudah bisa di cancel. Nah, setelah itu apa yang akan kita hitung? Ya, setelah itu yang kita hitung berikutnya adalah ini grade-nya analit, ya. Jadi grade-nya analit. Analitnya tadi PbCrO4 yang bereaksi, ya. Ini adalah grade-nya dari PbCrO4 yang dititrasi tadi. Nah, dari sini, dari mana? Ini kita ketahui bahwa untuk titrasi itu grade analit sama dengan grade dari larutan standar. Maka grade analit yaitu grade PbCrO4 sama dengan grade larutan standar. Di sini sama dengan grade-nya larutan standarnya adalah Na2S2O3, ya. Berapa? Udah ketemu tadi, yaitu 2,8 miligram ekivalen. Nih. Setelah itu kita hitung apa lagi? Nah, setelah itu kita hitung molnya, ya. Ini kita hitung molnya. Ini kita hitung mol, yaitu mol dari PbCrO4, ya. Mol dari PbCrO4 kita hitung. Kita kotak dulu supaya logikanya kelihatan. Dari mana menghitungnya? Dari sini yang diketahui, ya, 2,8 mg, ya. Ini 2,8 mg dikali, ya, dikali dan dibagi tentunya, ya. Kita siapkan dulu. Nah, begini. Mana yang untuk mengali dan membagi? Tadi di atas sudah kita lihat, ya. Kita ketemu, ini kita lihatkan dulu di sini. Setiap 1 mol PbCrO4 sama dengan 3 grad. Ya, ini kita gunakan untuk perhitungan, ya. Kita pasang lagi di sini. Jadi di sini tadi setiap 1 mol PbCrO4 itu ada 3 gram ekivalen, 3 grad, ya. Jadi ini nanti bisa dihitung, ya, grade-nya bisa di-cancel. Ini di-cancel. Satuannya tinggal milimol. Nah, 2,8 dibagi 3 itu kita hitung dengan kalkulator, nanti ketemunya adalah 0,93, satuannya mili sama mol. Milimol. Nah, demikian. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu nanti dari mol PbCrO4 kita hitung mol PbO-nya, karena tadi kan di senyawanya PbO, ya, mol PbO. Nah, ini mol PbO. Mol PbO mana? Dari mana ngitungnya? Dari sini. 0,93 milimol, ya. 0,93 milimol dari PbCrO4. Tadi di atas sudah kita hitung, di sini, mana? Ini, ya, 1 mol PbO sama dengan 1 mol PbCrO4, jadi 1:1. Kita masukkan ke perhitungannya. Di sini kita pasang dulu, nah, di sini, kali, ya, dikali dan dibagi. Kali, ya, di sini. Ini 1 mol PbO
untuk setiap 1 mol PbCrO4 ya. Sehingga nanti mol yang di sini bisa di-cancel dengan di sini. Satunya nanti tinggal milimol PbO ya. Di sini kita tulis kalikan 1 berarti tetap angkanya ya 0,93 milimol PbO. Nah, setelah itu dihitung apanya? Nah, setelah itu dihitung massa ya. Kita hitung massa. Massanya siapa? Yaitu massanya PbO. Nah, kita hitung. Nih, ya dari mana menghitungnya? Dari sini. 0,93 milimol ya. 0,93 milimol PbO kali tadi di atas massa rumusnya saya perlihatkan dulu. Ini ya. 1 mol PbO sama dengan 223,2 gram ya. Kita pasang lagi untuk perhitungannya di sini. Ya. Itu setiap 1 mol PbO itu massanya 223,2 gram. Nah, sehingga yang bawah ini bisa di-cancel molnya. Nah, tinggal satuannya miligram. Nanti miligram ini dihitung, ini ketemunya adalah 208 miligram. Nah, miligram. Nah, karena sampelnya tadi adalah dalam bentuk gram, maka ini kita bisa ubah ke gram ya. Di sini saya diubahnya 208 miligram diubah ke gram, yaitu dikali dan dibagi ya. Setiap 1 gram itu ada 1000 miligram ya. Sehingga nanti miligramnya ini bisa di-cancel. Nah, hasilnya adalah 0,208 satuannya gram. Nah, dari sini kemudian dihitung apa lagi? Dihitung kadar ya. Ini sudah massa karena ditanya kadar. Kita hitung di sini sekarang kadar PbO ya. Kadar PbO. Nah, begini. Dari mana ngitungnya? Dari sini ya. Sama dengan 208 gram PbO ya, kali untuk 100% ya, 100% kalau massanya 1,2 berarti nanti PbO-nya juga 1,2 gram ya. 1,2 gram, ini satuannya bisa di-cancel gini ya, sehingga nanti didapatkan ini adalah 17,36 satuannya persen. Nah, ini untuk hitungan dari hasilnya. Nah, tadi kita menggunakan titrasi ya, titrasi ya. Nanti kalau mau dicek dengan stoichiometry juga bisa. Nah, sekarang jadi di sini kita ambil kesimpulan ya. Jadi kadar PbO dalam sampel ya, dalam sampel sama dengan 17,36%. Ini soal nomor 1 sudah terselesaikan. Nah, berikutnya ini soal yang nomor 2 ya. Kita baca dulu soalnya ya. Sampel 1,1 gram mengandung tembaga dilarutkan ya, dan larutan CO2+ dari tembaga ini direaksikan dengan larutan Ki berlebih. Ternyata I2 yang dibebaskan memerlukan 12,2 ml
larutan standar 0,1 molar natrium tiosulfat dalam titrasinya. Berapa kadar tembaga dalam sampel diketahui ArCO sama dengan 63,5. Ya, ini kita bahas bersama-sama ya. Di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui. Itu massa sampel ya. Massa sampel sama dengan 1,1 gram massa sampelnya. Kemudian di situ volumenya, volume Na2 S2O3 sama dengan 12,2 ml ya. Kemudian normalitasnya di situ molaritas ya. Molaritasnya adalah molaritas dari Na2S2O3 diketahui 0,1 molar ya. Atau kalau molar ini 0,1 mol per liter. Kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan, sini ditanya yaitu kadar tembaga ya. Jadi kadar CO sama dengan titik-titik persen. Nah, di sini diketahui ArCO sama dengan 63,5. Berarti nanti setiap 1 mol CO itu sama dengan 63,5 gram ya. Itu nanti kita akan gunakan sebagai faktor konversi di dalam perhitungan. Nah, sekarang kita akan tinjau dulu reaksinya ya. Reaksi dari mana? Dari tembaga dulu ya. Jadi di sini kita tulis reaksi. Reaksi dari siapa? Yaitu reaksi dari tembaga. Sini CO2+ ya tadi di dalam soalnya. Ini 12. Nanti akan tereduksi ya menjadi CO+. Nah, di sini berarti biloxnya adalah +2. Sebelah kanan ini +1 ya. Jadi di sini itu merupakan reaksi apa? Reaksi reduksi ya. Ini mengalami penurunan bilok ya. Ini penurunan bilangan oksidasi atau disebut juga reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi atau kalau untuk melepas atau mengikat elektron, maka di sini menangkap elektron. Menangkap elektron. Nah, berapa? Dari +2 ke +1 nanti di sini ada 1 buah elektron. Ya, berarti nanti di sini 1 buah elektron. Sehingga untuk reaksinya kita bisa tuliskan sekarang ya. Kita bisa tuliskan di sini CO12 ditambah 1 buah elektron nanti menjadi CO1+ ya. Berarti hubungan ekivalensinya nanti sini koefisien 1, ini elektron juga 1 koefisiennya. Nanti setiap 1 mol CO itu sama dengan 1 mol elektron ya. Sehingga hubungan ekivalensinya setiap 1 mol CO nanti sama dengan 1 gram ekivalen atau grek ya. Itu nanti kita jadikan
faktor konversi. Saya beri kotak warna merah ya untuk faktor konversinya. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti dititrasi dengan tiosulfat ya. Kita juga akan lihat di sini reaksi yang kedua, yaitu reaksi yang kedua adalah reaksi tiosulfat ya. S2O3 2- nanti menjadi S4O6 2-. Nah, dengan demikian kita hitung biloxnya. Sini min 2 kali 3, 6. Ada min 2 di sini, berarti di sini 4 plus dibagi 2, ini adalah plus 2 untuk setiap S-nya. Kemudian di sebelah kanan, min 2 kali 6 itu min 12, ada 2 min, berarti min 10. S-nya plus 10 dibagi 4, nanti menjadi plus 2,5 untuk setiap S ya. Jadi di sini bloknya mengalami perubahan ya. Ini kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ya. Nah, kemudian kenaikan bilangan oksidasi juga bisa disebut dengan reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi. Nah, kalau oksidasi nanti dia melepas elektron. Melepas elektron. Berapa yang dilepas? Nah, di sini dari perubahannya dari plus 2 ke plus 2,5 itu setengah muatan elektron ya. Karena S-nya di sebelah kanan 4, segini baru 2, ini saya kalikan 2. Berarti elektronnya nanti kalikan dengan 4S ya. Berarti di sini setengah elektron dikalikan 4 nanti menjadi 2 elektron. Nah, yang dilepas. Kita tulis ulang untuk reaksinya ya. Kita tulis ulang sekarang. Ini 2 S2O3 2- ya menjadi S4O6 2- melepas 2 elektron. Berarti di sini untuk setiap 2 mol S2O3 2 negatif nanti melepaskan 2 mol elektron ya, sehingga hubungan ekuivalensinya nanti di sini setiap 2 mol, ini langsung saya tulis natrium tiosulfatnya ya, Na2S2O3 sama dengan 2 greg. Nah, 2 mol menjadi 2 greg. Atau kalau disederhanakan nanti setiap 1 mol ya, 1 mol dari Na2S2O3 sama dengan 1 gram ekuivalen atau 1 greg. Nah, ini nanti menjadi faktor konversi dalam perhitungan yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal mulai perhitungan. Nah, sekarang kita mulai perhitungan ya. Kita di sini perhitungannya. Perhitungan. Nah, perhitungannya kita mulai dari mana? Yaitu dari yang diketahui yaitu volume ya. Diketahui tadi volume dari Na2 ya. S2O3. Juga diketahui molaritas tadi ya. M dari Na2S2O3. Nah, jadi yang diketahui ini merupakan awal dari perhitungan kita. Jadi untuk volumenya diketahui adalah 12,2 ml ya. Kemudian molaritasnya diketahui
0,1 M besar. Atau ini 0,1 mol per liter. Begini. Nah, kemudian dihitung apa? Setelah ini ya, dihitung molnya ya. Ini dihitung mol dari Na2S2O3. Hitung molnya. Dari mana? V kali M ya. Volumenya adalah 12,2 ml dikalikan ini 0,1 satuannya mol per liter. Nanti ini liternya bisa di cancel dengan ini, tinggal satuannya milimol ya. Jadi ini adalah 1,22 satuannya milimol. Nah, begini. Kemudian kita hitung Gregg-nya ya, karena dalam titrasi Gregg analit sama dengan Gregg-nya larutan standar. Berarti kita akan hitung ini Gregg-nya larutan standar ya. Gram ekivalen dari Na2S2O3. Ini kita kotak dulu. Ini adalah algoritma untuk menyelesaikan soal ya. Dari mana ngitungnya? Dari sini. Yaitu 1,22 milimol ya, dikali dan dibagi ya. Selalu mana yang untuk membagi dan mengali ini ya. Masih kelihatan 1 mol 1 Gregg ya. Berarti di sini setiap 1 mol adalah 1 gram ekivalen atau 1 Gregg ya. Dengan demikian nanti yang bawah bisa di cancel molnya, yang tinggal menjadi miligreg ya. 1,22 miligreg satuannya sekarang. Itu miligreg. Nah, setelah itu kita hitung apanya? Nah, yaitu Gregg dari Cu, analitnya ya. Di sini kita hitung Gregg dari Cu, analitnya. Nah, dari mana ngitungnya? Gregg Cu, Gregg analit sama dengan Gregg larutan standar. Berarti di sini sama dengan Gregg-nya larutan standar yaitu Na2S2O3. Sama dengan yang ini ya, sudah kita hitung tadi. 1,22 mg ekivalen. Nah, ini sudah sampai di sini. Terus dicari apanya? Molnya ya, dicari molnya. Dari sini nanti kita menghitung yaitu mol dari Cu ya. Cu. Nih. Dari mana? Nah, dari angka di sini 1,22 miligreg Cu-nya. Jadikan mol berapa? Faktor konversinya saya perlihatkan dulu ya. Saya perlihatkan dulu. Tadi sudah kita cari di awal ini ya. Nah, di sini nih. 1 mol Cu sama dengan 1 gram ekivalen ya. 1 mol Cu sama dengan 1 Gregg. Itu kita akan gunakan untuk pembahasan. Nah, di sini. Kita tulis ulang di sini ya. Dikali dan dibagi. Dikali. Setiap 1 mol Cu adalah 1 Gregg. Nah, ini yang Gregg-nya kita bisa cancel begini. Nah, satuannya tinggal milimol ya. Kita tulis di sini hasilnya 1,22 satuannya milimol. Nah, kemudian dari sini dihitung apanya? Yaitu dihitung masanya ya. Nanti di sini dihitung massa. Massa dari Cu ya, massa Cu. Nah, dari mana ngitung massa Cu? Dari yang diketahui di sini ya. 1,22 milimol. Untuk menghitung massa dikali dan dibagi ya. Dikali apa dibagi apa? Tadi di atas sudah saya tuliskan ini ya. Kita lihat dulu. Ini ya.
1 mol Cu sama dengan 63,5 gram. Kita akan pasang, kita akan gunakan untuk perhitungan di sini ya. Nah, di sini. Setiap 1 mol Cu masanya 63,5 gram. Nah, nanti yang molnya dicoret. Nah, dengan menggunakan bantuan kalkulator, kita dapatkan di sini adalah 77,47 satuannya miligram. Miligram. Ini. Kemudian setelah dapat massa dihitung apanya? Dihitung kadar ya. Di sini nanti dihitung kadar, yaitu kadar dari CO. Nah, kadar CO yang ditanyakan. Dari sini ya. Ini kebetulan miligram. Ya, kebetulan miligram ini kita rubah dulu ke gramnya ya. Karena tadi sana masanya gram ya. 7,47 miligram kalikan setiap 1 gram ada 1000 miligram. Nah, saya miligram di cancel nanti di sini. Jadinya adalah ini 0,7747 gram. Sehingga kadar di sini 0,7747 ya kalikan 1000 itu berarti 0,0 ya, 0,0. 0,077 ini 0,077. Ini kali 100%-nya itu massanya adalah 1,1 gram ya. Gram. Jadi di sini nanti satuan gramnya bisa di cancel ini. Ini dengan bantuan kalkulator kita bisa mendapatkan ini hasilnya adalah 7,04 ya, 0,4%. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menyelesaikan soalnya, yaitu jawab ini ya. Jawab. Nah, jadi kadar CO dalam sampel sama dengan 7,04%. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil menyelesaikan 2 buah soal pada pertemuan kali ini ya. Ini soalnya adalah iodometri ya, karena di sini direaksikan dengan KI ya. Masih ingat titrasi iodometri dengan iodimetri ya. Kalau lupa silakan dicek di materi kuliah. Nah, demikian untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat pembahasan soalnya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.